diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Jemaat yang berbahagia, jemaat yang tetap sehat-sehat saja, jemaat yang tetap bertahan baik di dalam situasi apapun. Kita bersyukur dapat beribadah dengan cara yang masih seperti ini, ibadah online. Tapi percayalah bahwa Tuhan memberikan berkat khusus bagi kita semua. Dan untuk itu, mari bersama-sama kita menghususkan ibadah kita pada hari ini dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Untuk itu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara, terkadang kita merasakan butuh untuk diperhatikan. Dan ketika kita membutuhkan perhatian, rata-rata di antara kita seperti anak-anak, yaitu bergaya mundar-mandir ke sana kemari untuk diperhatikan oleh orang yang lebih dewasa darinya. Nah, untuk itu kita sebagai umat Tuhan, seperti anak-anak yang membutuhkan cinta kasih Tuhan, bukan kemudian kita menjadi perilaku yang berlebih, tetapi lebih kepada bagaimana pelayanan kita ini akan menarik perhatian Tuhan terhadap diri kita, hidup kita. Salah satunya adalah memuji, memuliakan nama Tuhan. Bersama-sama kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 161, kita pujikan bersama-sama. Bapak Saudara, tetap sukacita, tetap merasakan bahagia di tengah-tengah hempasan kehidupan ini. Percaya saja Bapak Saudara, bahwa pujian yang baru saja kita pujikan itu membawa dampak yang luar biasa bagi iman kita, bagi kehidupan kita. Nah, saat ini cinta kasih Tuhan akan dinyatakan melalui hukumnya yang demikian, mendisiplinkan kita. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
Pembacaan dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Senantiasa berefleksi, mencari hal-hal yang ada di dalam benak batin kita. Apakah kita masih salah? Apakah kita masih berdosa di hadapan Tuhan dan sesama? Cinta kasihnya kepada Allah harus luar biasa. Cintanya kepada sesama harus luar biasa. Kedua-keduanya memiliki tingkatan-tingkatan, tetapi ukurannya adalah Tuhan. Kesalahan dan dosa kita tentu akan membuat kita harus sejenak berhenti untuk mengatakan, aku bertobat Tuhan, aku menyesal Tuhan. Dan Kidung Jemaat nomor 157 kita pujikan sebagai kidung pertobatan kita. Tuhan Allah tidak membiarkan kita hidup dalam suasana batin yang selalu nelangsa. Artinya apa? Menyesal. Nah, untuk itu ketika Tuhan tidak membiarkan kita hanya hidup dalam penyesalan, saat ini kita akan bersama-sama menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang akan kita baca dari Roma pasal 6 ayat 17 sampai 18 yang demikian. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Puji Tuhan dan syukur kepada Allah. Kita tidak lagi diperhamba, diperbudak oleh yang namanya dosa. Kita dimerdekakan oleh Allah. Lalu tanggung jawab yang boleh kita kerjakan adalah bagaimana kita tetap menjadi pribadi yang berkomitmen dengan segenap hati mentaati pengajaran-pengajaran dari Allah. Mari kita sanggupi, mari kita lakukan bersama-sama dan kita nyatakan dalam pujian kita di nyanyian Kidung Jemaat nomor 157 kita kembali pujikan bersama-sama.
Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang manis, anak-anakku yang ganteng, cantik, yang pinter, yang kreatif, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih dan Bapa yang mengasihi kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, mengucapkan puji syukur serta terima kasih atas cinta-Mu, kasih sayang-Mu selalu ada hadir di kehidupan kami. Di tengah-tengah kami menghadapi begitu banyak persoalan, Engkau campur tangan, baik di dalam keluarga kami, baik di lingkungan pekerjaan kami, ataupun di tempat-tempat pergaulan kami. Semuanya menghampiri kami, membuatkan kami sukacita, ataupun kami duka cita, semuanya itu dapat kami rasakan dengan bahagia. Walaupun harus menghadapi berbagai hal, ya Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan yang indah ini Tuhan, di mana setiap kami bersama-sama dengan keluarga di rumah kami masing-masing, Tuhan tetap menyapa kami, Tuhan tetap mengembalakan kami. Untuk itu ya Allahku, biarlah persekutuan yang indah ini menjadi bagian yang utuh untuk kami terus berkomitmen mewartakan cinta kasih Allah di dalam hidup kami, dimanapun berada. Ya Allahku, tentu saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu di Gereja Kristen Jawa Ngebyok ini ya Tuhan. Tuhan telah mengizinkan gereja dalam keberadaannya. Tuhan telah mengizinkan gereja berdiri dalam kemegahannya di tempat ini ya Tuhan. Dan kami percaya ini bukanlah kebetulan, tetapi ini seizin Tuhan. Untuk itu berkatilah gereja-Mu, jemaat-Mu yang saat ini bersama-sama beribadah bersama. Berikan kami kesehatan. Bagi kami yang saat ini sedang mengalami gangguan kesehatan Tuhan, Engkau berkenan menyembuhkan, memberikan kesegaran dan pemulihan. Bagi setiap kami yang saat ini sedang berduka cita, merasakan betapa kami kehilangan cinta kasih di antara kami, di anggota dan salah satu anggota keluarga, Tuhan berikan penghiburan. Tuhan yang juga memanggil setiap kami yang saat ini dalam kondisi kami membutuhkan uluran tangan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berikan kekuatan untuk kami lebih dekat kepada Allahku yang setia penuh rahmat. Bapa di surga, kami ucap menyerahkan untuk Bapak Ibu Majelis Gereja. Tuhan berkati Bapak Ibu Majelis Gereja yang melayani di gereja ini dengan kesungguhan, dengan komitmen, dengan harapan-harapan yang indah. Biarlah Tuhan, Bapak Ibu Majelis Gereja senantiasa dimampukan untuk mencapai tahapan iman yang sempurna kepada Tuhan, di mana kami setia, di mana kami tetap menyala-nyala dalam roh dan kebenaran kami untuk melayani Tuhan melalui talenta dan karunia pemberian-Mu ya Allahku. Berkati juga untuk keluarga Bapak Ibu Majelis Gereja, biarlah keluarga juga dapat menjadi teladan bagi kehidupan ini. Juga Tuhan, kami berdoa untuk pengurus komisi, para aktivis-aktivis gereja, pegiat-pegiat gereja. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menolong memampukan mereka, berikan kepandaian, berikan kemampuan, waktu untuk berbagi. Sehingga Tuhan, nama-Mu menjadi prioritas utama bagi pelayanan yang dijalankan. Apapun tanggung jawab dan resiko yang muncul di kemudian hari ya Tuhan. Bapa yang setia, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang berburu atau mencari, berusaha mencari sekolah Tuhan. Baik yang di tingkat SD ke SMP, yang SMP ke SMU, SMK, yang SMU, SMK ke akademi atau perguruan tinggi universitas. Tentu Tuhan berkati nilai-nilai yang sudah kami himpun menjadi sarana untuk kami dimudahkan mencari tahapan-tahapan yang lebih tinggi ya Tuhanku. Dan biarlah peran serta orang tua untuk mendukung
dan berdoa untuk kesuksesan anak yang dikasihinya. Dan bagi setiap kami yang belum memiliki pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang layak, yang baik, yang dapat menghasilkan kemandirian di kemudian hari. Ya Allahku, Bapa di surga, bagi mereka yang belum memiliki jodoh, Tuhan sendiri yang mendekatkan jodoh itu, memberkati sehingga mereka nanti akan bersukacita membangun keluarga Kristen yang diberkati. Ya Allahku, Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, tentu kami juga berdoa tentang keberadaan gereja ini di tengah-tengah bangsa. Berkati republik ini, berkati pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Berkati untuk suasana yang saat ini sedang terjadi, yaitu suasana pandemi COVID-19. Tidak henti-hentinya kami mohon supaya Engkau sendiri yang menyirnakan COVID ini. Engkau yang memberikan kesempatan bagi kami menghadapi, tentu Engkau memberikan senjata bagi kami untuk memeranginya. Tentu dengan cara-cara yang baik, tentu dengan cara-cara yang berhati-hati, dan tetap menjaga kebersihan, menjaga bagaimana kami menghadapi situasi ini dengan lebih bijak. Ya Tuhanku, Allah yang setia penuh rahmat, tentu gugus tugas terdepan baik secara nasional sampai di daerah-daerah, Tuhan sendiri yang menyatukan komitmen kami untuk membangun bangsa ini melalui penyelesaian persoalan pandemi ini. Ya Tuhanku, Allahku yang setia penuh rahmat, tentu kami menyerahkan juga untuk gugus tugas tim darurat penanggulangan COVID-19 di gereja ini. Biarlah seluruh aktivitas yang dijalankan dapat menunjang gereja ini mampu berperan aktif dalam menangani persoalan COVID-19. Ya Tuhan, kami serahkan otoritas-Mu di tengah-tengah keberadaan pelayanan kami. Tuhanku, banyak hal yang ingin kami naikkan kepadamu, tetapi keterbatasan kami tidak mampu mengungkapkan banyak hal. Kami percaya Allah mengerti, memahami. Terima kasih Tuhan, seluruh dosa kesalahan kami mohon ampun. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjawab doa-doa kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, setelah kita menyatukan hati roh kita untuk kita berdoa kepadanya, mari kita dengan rela hati memberikan persembahan kita. Tentu teknis sudah sering kali saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, kita celengi, kita simpan, kita tabung terlebih dahulu di rumah. Berikut pada awal bulan kita akan bersungguh-sungguh menyerahkan itu. Dan dengan demikian Maliaki pasal 3 ayat 10 membawa kita pada pemahaman yang benar bagaimana kita memberikan persembahan kepada Allah. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Untuk itu luar biasa ini mari kita sikapi dengan bijak dan bersama-sama kita memberikan persembahan kita kepada Allah. Nyanyian Kidung Jemaat nomor 363 bersama-sama kita pujikan. Hati dan
yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya yang ku puji Dialah. Saudara-saudara, setelah kita mengumpulkan persembahan berupa uang dan kerelaan serta waktu, pikiran dan tenaga kita untuk kemuliaan nama Tuhan, mari kita serahkan, kita sucikan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhanku, Engkau telah mengingatkan kami sebuah tanggung jawab. Tapi kami lebih meyakini bahwa ini tidak sekedar tanggung jawab, tapi kemestian, keniscayaan sebagai umat Tuhan untuk memberikan persembahan kepadamu. Terima dan sucikan Tuhan persembahan kami ini. Dan tentu ya Allah, inilah wujud hormat dan bakti kami kepada Engkau. Saat ini kami menyerahkan untuk setiap hamba yang Engkau utus untuk mengelola, menyimpan, mendistribusikan harta gerejawi ini. Berkati pelayanannya dan juga berkati hidup keluarganya. Bapa di surga, saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan pembacaan sabda suci dan juga khotbah minggu ini ya Tuhan. Berikan kemampuan bagi kami untuk merasa-rasakan keindahan sabda-Mu. Dan doa ini kami naikkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan pembacaan firman Tuhan akan kita baca dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-10 ayat 24 sampai 39. Mari bersama-sama kita baca dan dengar. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia,
aku pun juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Bapak Ibu, sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Diberi kesempatan kita terus-menerus oleh Tuhan untuk bertegur sapa melalui media online ini. Tentu bagi anak-anak sudah kangen sekali untuk bertemu dengan Bapak Ibu guru ya, sekolah minggu. Tapi sabar dulu. Ada sesuatu yang perlu anak-anak ketahui, bahwa majelis gereja, pengurus komisi khususnya komisi anak, bukannya tidak kangen terhadap kelincahan, gurauan, nyanyian, gerakan anak-anak di sekolah minggu. Tetapi ini semua karena memang ya kita harus menjaga supaya gereja tidak menjadi tempat atau klaster ya, jadi tempat penyebaran COVID-19. Jangan sampai anak-anak tertular, jangan sampai anak-anak kemudian menulari itu. Ya, tetap di rumah menjaga dan jaga jarak. Jadi kalau kita sekolah minggu kan anak-anak biasanya duduknya itu dekat-dekat dengan teman-teman. Dan itu sukacita. Pak Pendeta tahu, Pak Majelis tahu, para pengurus komisi, Bapak Ibu guru tahu itu. Ya, untuk itu supaya tidak terjadi hal-hal yang menyebabkan kita ini menjadi penyebab atau dikenai, baiknya sementara waktu kita tunggu informasi dari pemerintah, dari pihak-pihak yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengawasi sebaran dari COVID-19 ini. Tenang ya, jangan kemudian jadi mutung, wah aku kangen sekolah minggu Pak, Bu, aku pengen diceritani firman Tuhan.
Cerita firman Tuhan dapat kita pelajari, kita baca melalui orang tua kita, juga melalui banyak media. Contoh misalnya Bapak Ibu Saudara, untuk anak-anak kita ya, boleh dijadwalkan setiap hari Minggu itu atau setiap hari itu, kan banyak longgar nih, sekolah belum masuk, Bapak Ibu guru yang pekerjaannya juga masih belum mendapatkan keputusan yang definitif, masih kadang setengah hari, kadang kita diliburkan, kerja di rumah, work from home, begitu. Itu waktu itu kita pakai untuk apa? Pakai untuk membacakan satu perikop untuk anak. Contohnya diulangi lagi dari kitab Kejadian, penciptaan. Wah, penciptaan itu urutannya hari pertama sampai hari yang ke-7 itu apa saja. Ya, sampai cerita-cerita tentang siapa Ayub, siapa itu Musa, siapa itu Harun, bagaimana perjalanan Musa sampai dia harus memimpin bangsa Israel keluar misalnya begitu. Atau cerita-cerita yang lain. Atau sampai pada di mana firman Tuhan hari ini itu tersampaikan menurut bahasa anak. Jangan bahasa orang dewasa yang intelektualitasnya itu lebih tinggi, yang sudah ke Inggris-Inggrisan, ke barat-baratan, atau barangkali temuan-temuan kata yang dicarikan itu yang lebih mudah. Bukan berarti menyepelekan anak, tetapi lebih kepada psikologis anak, kejiwaan anak, daya tangkap anak, pemahaman anak, kognisi anak harus diberi secara pelan-pelan. Nah, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, saat ini ajaran Tuhan Yesus sungguh dahsyat, luar biasa, kena mengena terhadap banyak hal. Tetapi kita akan dikurung begitu ya, kita akan dibatasi begitu oleh tema kita di minggu ini, yaitu bagaimana setiap kita ini berani berkomitmen untuk hidup dalam Kristus. Ini juga untuk anak-anak yang lebih penting, karena seringkali anak-anak harus berhadapan dengan anak-anak yang lain yang tidak seiman, tidak segereja. Seringkali anak-anak di sini diberi tantangan yang luar biasa oleh kehidupan. Kowe wong Kristen to. Wong Kristen iki lak anu to, sok benek mati dipenteng kaya lho, gambar kae lho. Begitu kan seringkali. Atau seringkali juga orang Kristen tanya, Gustimu telu, Tuhanmu telu to. Oke, disebut Bapa, Anak, Roh Suci. Bagaimana anak-anak menjawab itu? Tidak mudah. Memang tidak mudah dalam bahasa anak. Tetapi dalam bahasa anak saja kita dapat dimengertikan. Lugunya jawaban anak-anak itu dapat kemudian diajarkan, dididik, diberikan, diingatkan kepada anak. Kalau dalam pergaulan kita ini dengan banyak orang yang majemuk, yang homogen, yang banyak jenis gitu ya, banyak kepercayaan agama. Kalau anak-anak ditanya, kowe kok dadi Kristen ngopo? Ya, sederhana saja jawabnya. Karena aku dicintai Tuhan. Ya itu. Jadi jangan malah marah. Ditanya kok malah marah. Jawab dengan manis. Karena aku dicintai Tuhan, maka aku dijadikan Kristen. Gitu. Kalau ditanya lagi, loh Kristen kan agamane kuwi mulangke sok nek mati dipenteng. Tidak. Yang disalib, yang dipenteng itu hanya satu orang untuk seluruh umat manusia gitu. Jadi satu saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah rela. Jadi kalau ditanya jawab dengan santai, jawab dengan nyaman, ya, dengan suasana bersahabat, seperti itu. Jadi enak, anak-anak tidak perlu takut ditanya macam-macam. Kalau nggak bisa menjawab lah ini, kalau tidak bisa menjawab, maaf aku belum sampai pelajaran itu, aku mau belajar ilmunya dulu. Nanti kalau sudah tak ceritani gitu ya.
anak-anak nggak perlu pusing bagaimana ya, lalu mengada-ada jawaban, jangan. Seperti hari ini, kita juga tidak diada-adakan, tapi ini real, ini nyata. Ketika Tuhan Yesus Kristus mengajar pada para murid-muridnya, mengajar orang-orang yang mengikuti Dia tentang bagaimana suasana di akhir zaman, bagaimana suasana nanti ke depannya, atau pada saat itu ketika Yesus mengajar para murid. Tentu di Matius 10 ayat 24. Terus-menerus kita baca seolah-olah memang ini memantapkan. Kalau bahasa yang dipakai oleh Yesus adalah kalau seorang murid sudah seperti gurunya, itu ya dia tidak disebut murid lagi, tetapi seorang guru. Budak atau pelayan tidak lagi disebut sebagai pelayan kalau dia sudah seperti tuannya. Ini memiliki arti bahwa apa? Ada peningkatan. Ya sudah, tepat. Kamu sudah belajar dari yang tahapan ini menuju tahapan ini. Tidak bicara mengenai atas dan bawah, tetapi tahapan-tahapannya dilampaui, dilalui. Begitu Bapak Saudara. Dan yang lebih tegas lagi saat ini, kita diperhadapkan pada komitmen sebenarnya. Seperti anak-anak kita tadi, yang saya dorong untuk berani hidup di tengah-tengah perbedaan. Tetap menghargai perbedaan, tetapi punya prinsip. Seperti ini, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Ini apa yang dibukakan di sana, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak dapat diketahui. Dan tentu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus ini berbicara mengenai penjelasan bahwa kita harus terbuka. Sesuatu yang terang, ya katakanlah itu dengan terang, dengan apa adanya. Jangan ditutup-tutupi. Dan tentu kita tidak akan takut kepada mereka yang bisa menganiaya, ya, yang bisa membuat tidak adil bagi kehidupan kita sebagai umat Tuhan, ya. Tetapi justru kita harus memiliki perasaan hormat kepada mereka yang berkuasa untuk mengambil kehidupan kita, yaitu Tuhan Allah. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, sampai perumpamaan yang kita terima bahwa kita ini berharga, bahwa umat manusia berharga itu berarti kan didorong tadi, jangan takut, ya, hargamu itu tidak sepadan dengan burung pipit. Kau lebih mahal, kau lebih berharga, kau lebih dicintai oleh Tuhan. Sehingga ketika kita dicintai oleh Tuhan, mari bersama-sama kita menjadi pribadi yang terus yakin memiliki Tuhan yang benar-benar memberikan pengakuan bahwa kita ini umatnya. Jangan sampai terbalik, anak-anakku. Kalau ditanya agamamu apa? Nah, jawab saja, aku orang Kristen. Kenapa kamu tidak begini? Aku sudah beribadah, aku sudah punya gereja. Sudah begitu aja. Tidak pamer tetapi responsif, gitu ya. Artinya kalau dijawab ya kita jawab, kalau ditanya kita jawab. Tetapi kalau kemudian butuh penjelasan, ya Tuhan Allah itu juga punya penjelasan. Ketika kita tidak mengakui Tuhan, Tuhan pun tidak mengakui kita. Jadi berani berkomitmen, berani untuk hidup dalam Kristus itu dalam pengakuan. Bukan sekedar kita ini menjadi orang yang diem baik, tetapi tidak seterusnya diem, tidak seterusnya kita ini mengatupkan mulut kita, ya, untuk sesuatu yang penting, yang itu berbau, bersaksi akan pengakuan kita kepada Allah. Jangan sampai terbalik, kita kemudian tidak diakui oleh Tuhan yang sebenarnya memiliki kekuatan untuk memisahkan. Kalau perikop kita yang ayat 34 sampai 39 ini tampaknya sangat keras, membawa
pemisah, akan mencerai-beraikan dan sebagainya. Memang setiap orang yang menjadi Kristen pengikut Yesus pada saat itu sudah dinubuatkan akan banyak pertentangan. Kita akan dibenci oleh kehidupan ini. Kita akan dikatakan sebagai pribadi yang, kenapa kamu ikut ke sana? Kenapa ikut Yesus? Ikut di sini saja. Tidak berbicara mengenai bapak kepada anak-anak, laki-laki, perempuan. Bahkan di dalam keluarga yang terdekat, istri itu suaminya, kita akan diporak-porandakan. Itu yang seringkali iman kita ini harus iman yang benar-benar teguh, mendorong kita untuk berkomitmen. Sehingga ketika kita diharapkan untuk terus-menerus setia, Yesus tegaskan, pikulah salib dan mengikut aku. Tidak berat juga tidak ringan. Tapi bagaimana yang tidak berat, yang tidak ringan itu kita lakukan dengan komitmen terus di jalan Tuhan. Allah memberkati kemampuan Bapak Ibu Saudara. Bagaimanapun lemahnya kita, bagaimanapun kita tidak mampu menerangkan Alkitab secara detail, secara panjang lebar, tetapi Tuhan memakai kok setiap kesempatan yang ada. Tuhan akan menempatkan sisi-sisi yang indah bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dalam bersaksi. Teruslah berkomitmen menunjukkan karya pelayanan nyata bersama-sama dengan cinta kasihnya Allah. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara serta anak-anak di hari ini. Biarlah hari ini tetap menjadi ladang sukacita bagi kita semua. Tuhan sertamu. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama merasakan karya Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Dengan bersama-sama kita menaikkan saat teduh sejenak. Kita saat teduh. Saat teduh cukup, marilah kita bersama-sama berdoa seperti ajaran Tuhan Yesus Kristus kepada para murid dan juga kepada kita semua. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali bersukacita, kita memuji nama Tuhan, dan nyanyian kita jemaat nomor 169 bersama-sama kita pujikan. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Tak boleh aku bermegah selain di dalam salibmu, ku buang nikmat dunia demi darahmu yang kudus. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama mengakhiri peribadahan kita ini dengan bersama-sama meneguhkan komitmen pelayanan kita melalui banyak dimensi kesempatan. Dan kita menguatkan kembali pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama menikmati hari-hari pemberian Tuhan dan tetap teguh, kuat, setia iman kita mengikutinya. Dan terimalah pengukuhan, perlindungan, berkah dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, tak persekutuan di dalam Roh Kudus, turun menaungi Bapak Ibu Saudara kini sampai selama-lamanya. Amin.